Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Denda Wismana. Saya mengajar mata pelajaran PJOK unit kerja di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai nafza dan obat berbahaya lainnya. Yang pertama mengenai dampak buruk penyalahgunaan nafza dan obat berbahaya lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Penyalahgunaan narkoba atau nafza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafza pada diri seseorang juga dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafza. Kemudian ada yang dinamakan dengan psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, tetapi bukan narkoba. Psikotropika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter, meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah. Namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut, yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya. Kemudian ada juga yang disebut zat psikoaktif lain. Zat psikoaktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Contohnya kopi yang menyebabkan kesulitan untuk tidur. Ada faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika biasanya dimulai pada masa remaja. Tidak sedikit remaja yang murung, pemalu, dan pendiam terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama dari faktor individunya sendiri, dan yang kedua dari faktor lingkungan. Dan yang sangat berperan terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu dari faktor lingkungan. Yang pertama, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat atau sosial, dan yang terakhir faktor narkoba dan psikotropika itu sendiri. Kemudian ada cara-cara pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan nafza, yaitu yang pertama preventif atau sering disebut pencegahan. Pembinaan dan pengawasan dalam keluarga merupakan salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang kedua, ada disebut dengan represif atau penindakan, yaitu dengan cara menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Ini dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan dan dibantu oleh masyarakat. Yang ketiga, ada kuratif atau pengobatan. Penyembuhan dilakukan agar para korban sembuh secara medis dan rehabilitatif. Di Indonesia, sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba, contohnya pesantren. Yang keempat, ada yang disebut dengan rehabilitasi atau pemulihan.
Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban nafsa agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Adapun upaya-upaya pencegahan lain dari penyalahgunaan nafsa, yang pertama pencegahan primer, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sejak anak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Yang kedua ada pencegahan sekunder, yaitu mengobati dan mengintervensi agar tidak lagi menggunakan narkoba dan psikotropika. Dan yang terakhir ada pencegahan tersier, yaitu merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Dan pembahasan dari saya untuk pertemuan hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Baraya.